Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Rizky Damanik, mahasiswi Universitas Asahan, MPM 2030-170, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan hasil materi saya tentang manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah pengantar bisnis, dosen pengampu Bapak Dr. Randus Dailami, MI Kom. Baiklah, langsung saja saya mulai. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Dan aspek manajemen serta SMDM demikian strategis dan demikian luasnya, maka MSDM melibatkan banyak aspek, terutama dengan faktor-faktor lingkungan, internal, dan faktor-faktor eksternal. Tantangan manajer masa kini adalah merespon perusahaan-perusahaan eksternal agar faktor-faktor lingkungan, internal dan eksternal perusahaan menjadi kuat dan kompetitif. Adapun pengertian sumber daya manusia atau singkat MSDM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Henry Shimamura, MSDM adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa dan pengelolaan terhadap individu, anggota organisasi ataupun kelompok bekerja. Menurut Ahmad S. Ruki, MSDM adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses akuisisi, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Menurut Mutiara S. Panggabayan, MSDM adalah kegiatan di bidang sumber daya manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sisi pekerjaan dan pekerja. Dari sisi pekerjaan terdiri dari analisis dan evaluasi pekerjaan. Terdiri dari analisis dan evaluasi pekerjaan. Sedangkan dari sisi pekerjaan meliputi kegiatan pengadaan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, pelatihan dan pengembangan promosi, kompensasi, dan pemutusan hubungan kerja. Adapun menurut Michel J. Jutius, manajemen personalia adalah lapangan manajemen yang bertalian dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian bermacam-macam fungsi, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan tenaga kerja sedemikian rupa sehingga tujuan untuk apa perkumpulan didirikan dan dicapai secara efisien dan efektif. Tujuan semua pegawai dilayani sampai tingkat yang optimal. Tujuan masyarakat diperhatikan dan dilayani dengan baik. Menurut Gary Dessler, manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek orang
atau sumber daya manusia dari posisi seseorang manajemen meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. Dengan definisi di atas yang dikemukakan oleh para ahli tersebut menunjukkan demikian pentingnya manajemen sumber daya manusia di dalam pencapaian tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Jadi, manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawas terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan jasa, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dalam usaha percapaian tujuan perusahaan, permasalahan dihadapi manajemen bukan hanya terdapat pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin-mesin produksi, uang, dan lingkungan kerja saja, namun juga menyakup karyawan, SDM yang mengelola faktor-faktor produksi lainnya tersebut. Namun perlu diingat bahwa sumber daya manusia sendiri dari faktor produksi, seperti halnya faktor produksi lainnya, merupakan masukan atau input yang diolah oleh perusahaan dan menghasilkan keluaran output. Sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia. Sejarah manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang terpisahkan dari manajemen pada umumnya. Sebelum permulaan abad ke-20, manusia dipandang sebagai barang, benda mati yang diperlakukan sekehendak kali oleh majikan. Manusia tidak dihargai karena dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang disamakan dengan mesin, uang, dan sebagainya. Majikan lebih mementingkan atau memberi perhatian dan sumber daya alam daripada sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan pada masa tersebut manusia masih banyak yang belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sehingga penghargaan pada manusia masih rendah. Dipicu pula jumlah tenaga kerja yang berlebihan padahal lapangan kerja sangat sedikit. Dalam perkembangan selanjutnya, perhatikan terhadap faktor manusia sebagai sumber daya manusia jauh lebih besar. Hal ini disebabkan oleh 5 faktor, yaitu perkembangan pengetahuan manajemen yang dipelopori oleh Taylor, kekurangan tenaga kerja pada Perang Dunia I bagi negara-negara yang terlibat peperangan, kemajuan yang dicapai serikat-serikat pekerja, semakin meningkatnya campur tangan pemerintah dalam hubungan antara majikan dan buruh akibat depresi besar tahun 1930 adalah kelima faktor di atas. Pada sekitar tahun 1950-an, para ahli mengkaji kembali pentingnya peranan sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi. Di Indonesia, masalah sumber daya manusia baru mulai diperhatikan lebih serius pada tahun 1970-an. Hal ini dibuktikan dengan munculnya undang-undang tentang tenaga kerja, peraturan upah minimum, kesejahteraan pegawai, dan sebagainya. Sumber daya manusia termasuk pemuda dan wanita sebagai penggerak pembangunan nasional dipadukan aspirasi, peranan dan kepentingan ke dalam gerak pembangunan bangsa melalui peran serta aktif dalam seluruh kegiatan pembangunan. Titik berat pembangunan jangka panjang kedua diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerakan
penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memerlukan, saling terkait dan terpadu dengan perkembangan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang dipunyai sangatlah minim, akan tetapi sumber daya manusia yang dimiliki sangatlah berkualitas. Hal ini dapat menempatkan Jepang sebagai negara maju di dunia. Untuk itulah, negara Indonesia yang sudah mempunyai keunggulan komparatif harus selalu disegalakan tentang peningkatan kualitas sumber daya manusianya agar tidak ketinggalan negara-negara lainnya. Pendekatan manajemen sumber daya manusia dalam setiap kegiatan atau aktivitas organisasi dari waktu ke waktu selalu timbul masalah-masalah. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul, ada beberapa pendekatan sesuai dengan periodenya. Maksudnya pendekatan yang lebih akhir menunjukkan lebih baru ditinjau dari segi waktunya. Namun sampai sekarang pun masih ada pimpinan perusahaan yang menggunakan pendekatan lama dalam mengatasi permasalahan. Di bawah ini dikemukakan tiga pendekatan mekanis, pendekatan paternalisme, dan pendekatan sistem sosial. Pendekatan mekanis atau klasik, perkembangan di bidang industri dengan menggunakan mesin-mesin dan alat-alat elektronika membawa kemajuan yang sangat pesat dan efisien kerja. Pendekatan paternalisme atau paternalistik, dengan adanya perkembangan pemikiran dari para pekerja yang semakin maju dari para pekerja yang menunjukkan mereka dapat melepaskan diri dari ketergantungan manajemen atau pimpinan perusahaan, mengimbangkan dengan kebaikan untuk para pekerja. Dan terakhir, pendekatan sistem sosial atau human relation. Manajemen sumber daya manusia atau personalia merupakan proses kompleks. Dengan kekomplekan kegiatan manajemen sumber daya manusia, maka pimpinan perusahaan mulai mengarah pada pendekatan yang lain yaitu pendidikan sistem sosial, yang merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Setiap ada permasalahan, maka diusahakan dipecahkan dengan sebaiknya mungkin dengan resiko yang paling kecil, baik bagi pihak tenaga kerja maupun pemberian kerja. Proses tahapan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, ada pengadaan. Dapat diartikan suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Pemeliharaan merupakan tanggung jawab setiap pemimpin. Pemilihan SDM yang disertai dengan ganjaran akan berpengaruh
terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Sumber daya manusia yang tidak terpelihara atau imbalan yang wajar dapat mendorong pekerja tersebut keluar dari organisasi atau bekerja tidak optimal. Pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalam satu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Apabila organisasi ingin berkembang seyogyanya, diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan kesinambungan. Urgensi manajemen sumber daya manusia dalam berwirausaha, yaitu MSDM berarti mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan usaha dapat dicapai secara optimum. Karena MSDM juga menjadi bagian dari ilmu manajemen, ia mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, stepping, pemimpin dan pengendalian. Baiklah, demikian sampai di sini presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.